Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren siang ini Senin 12 Agustus 2024. Nah, di Wani Duren akan berbagi tentang berkebun durian lagi, teman-teman. Cuman hari ini agak spesifik ini tentang biaya berapa sih biaya perawatan yang diperlukan, mulai dari pembersihan lahan, persiapan tanam, bibit, tenaga kerja, pupuk, dan lain sebagainya sampai berbuah. Menurut hitungan kami, sesuai dengan SOP kami itu kurang lebih 5-6 juta dengan sistem pengairan yang masih sederhana. Jadi pengairannya itu seperti teman-teman lihat di kebun kami. Jadi kita pakai selang, belum ada pipanisasi dan lain sebagainya. Belum, teman-teman. Belum termasuk itu 5-6 juta itu sampai pohon benar-benar berbuah. Ya. Nah, buah pertama ini catatan teman-teman, catatan. Buah pertama itu jangan dianggap sebagai keuntungan. Sebenarnya itu hanya cukup untuk biaya perawatan tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya buah perdana itu usia 4 tahun, berarti kita baru bisa boleh menikmati itu setelah usia 5 tahun buah yang kedua, teman-teman. Ya, karena dalam berkebun durian itu dibutuhkan biaya yang tidak murah. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak merencanakan dengan baik ya, dari sisi keuangan. Itu ketika tanam itu tidak merencanakan dengan baik sehingga ya banyak yang kedodoran di belakang. Tanamannya banyak mendapatkan permasalahan. Kenapa begitu? Ya, karena banyak yang bertanya kepada kami. Ya, banyak yang bertanya kepada kami kenapa pohonnya durian seperti ini, dan sebagainya, bla bla bla. Nah, seperti itu intinya apa? Karena memang perawatannya kurang baik, ya, kurang baik. Itu intinya gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, bagaimana kalau sudah terlanjur tanam? Ya, bagaimana kalau sudah terlanjur tanam, tetapi ya dari sisi keuangan ternyata kedodoran. Nah, saran kami, Anda harus berhitung ulang. Dihitung ulang kemampuannya berapa. Jangan pernah memaksakan diri. Ya, misalnya kalau kita hitung ulang kemampuannya hanya misalnya tadinya 300, oh ternyata setelah dihitung ulang itu kemampuannya hanya 100 misalnya. Anda fokus yang di 100. Sisanya biarkan saja. Fokus saja yang 100 ini. Kenapa teman-teman? Kenapa harus fokus? Ya, kenapa? Kalau nanti kita memaksakan, tetap merawat jumlah yang itu, padahal dari sisi keuangan itu tidak cukup, kemudian dampaknya apa? Pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Ya, pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Jadi tanaman durian itu sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya seperti juga kita manusia memiliki yang namanya golden age atau usia keemasan. Kalau manusia ada singkatan balita, bawah 5 tahun itu adalah usia keemasan manusia. Kalau pohon durian golden age-nya adalah 1-4 tahun. Tanaman durian ya, kalau direncanakan dengan baik, nutrisinya dicukupi, mulai dari sejak tanam sampai usia 4 tahun, itu kualitas pertumbuhannya seperti di tempat kami. Ya, seperti di tempat kami itu. Dan itu sangat mudah sekali untuk diarahkan berproduksi. Diarahkan untuk mendapatkan produktivitas yang bagus. Kemudian dari sisi kualitas tahun kemarin sudah terbukti bahwa durian kami layak dijual. Ya, kami tidak ingin mencapai target yang luar biasa. Pertama dalam tahap awal ya layak dikonsumsi itu kami sudah merasa senang. Ya memang teman-teman ada sedikit beberapa komplain, tapi komplainnya tidak lebih dari 10%. Jadi kami anggap oke, masih di ambang batas toleransi. Ya. Jadi tanaman yang sejak awal dirawat dengan baik itu lebih mudah. Ya sekali lagi teman-teman ya, ini lebih mudah untuk diarahkan berproduksi lebih baik, menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana
Kalau ya itu baru di belakangan saja dirawat lebih baik. Memang teman-teman ya, kita dari sini problemnya adalah harus kerja keras ekstra ya, pengeluaran juga ekstra untuk mengejar ketertinggalan. Misalnya baru dirawat dengan baik di usia setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun ya udah ya, sisa waktu ini kita manfaatkan dengan baik, dengan resiko ya, resikonya tadi biayanya pasti jatuh lebih mahal ya, lebih mahal. Nah, bagaimana kalau teman-teman masih memaksakan, oh ya saya tak rawat, silakan, nggak apa-apa, itu semua kan pilihan. Tetapi tak kasih gambaran begini, merawat 100 pohon tetapi optimal, itu apakah lebih enak merawat 300 tapi tidak optimal? Itu silakan teman-teman pilih ya, silakan pilih. Merawat 100, merawat 300 tapi hasilnya sama. Nah, teman-teman pilih yang mana? Kalau saya ya ngerawat yang 100 gitu, ngerawat yang 100. Jadi menghitung ulang itu penting. Sesuaikan dengan kemampuan dan jangan pernah memaksa. Ya, memaksa. Tak kasih gambaran. Ini sering juga timbul pertanyaan, muncul pertanyaan kepada kami, apa perbedaannya dirawat dengan tidak dirawat? Perbedaannya jauh teman-teman. Tak kasih gambaran nih. Ini gambaran ya. Kami beberapa kali sudah mencoba, bukan hanya sekedar kami ngomong enggak. Kami sering ketemu dengan petani-petani yang pohon durian tidak dirawat. Tapi begitu ketemu dengan kami dan setelah dirawat, itu produktivitasnya bisa naik sampai 8 kali lipat, teman-teman. Yang tadinya berbuah 5, 4, 6 itu menjadi bisa 40. Bisa 60. Ya, itu. Ya, jadi naiknya cukup signifikan teman-teman, cukup signifikan dengan menambah ekstra biaya. Nah, kami juga sering mengasih gambaran, misalnya nih teman-teman, misal ya, tahun kemarin ya produksi tanaman kita durian itu beratnya rata-rata, misalnya musangking ya, kita kasih gambaran misalnya musangking, beratnya rata-rata di bawah 2 kg, tiba-tiba dengan dirawat dengan baik ya menjadi 2 kg, selisih per biji 2 atau 3 on, itu kalau 10 biji 3 kilo teman-teman ya, kalau 10 biji 3 kilo gitu perbedaannya ya. Dari sisi berat, saya tidak ngomong dari sisi jumlah, dari sisi berat saja, beratnya kualitasnya naik ya, bukan kuantitas tapi kualitas, beratnya naik ya. Per biji misalnya 3 on. Kalau dalam tanaman kita ya ada 50 biji, berarti kan 15 kilo teman-teman. Gitu. Kalau 15 kilo ya kita konversi per kilo misalnya 100.000, kan berarti 1,5 juta. Padahal biaya dipakai untuk merawat menjadi lebih baik itu mungkin tidak sampai segitu. Tapi orang-orang kadang-kadang juga tidak mengerti, tidak paham. Karena apa kami mampu itu? Karena memang kami sering menjumpai di lapangan seperti itu. Jadi ketika kami sarankan, Pak, ini, ngomongnya di depan, mahal sekali. Mahal sekali. Padahal setelah kita jelaskan secara detail, ya itu jumlahnya masih di ambang batas, teman-teman. Ya masih di ambang batas. Jadi masih oke kalau gitu. Nah, untuk itu kami berharap ya dengan keadaan sekarang ini teman-teman berhitung ulang berapa kemampuan finansial kita, itu harus dihitung ulang. Tujuannya yaitu tadi supaya gini, jadi tingkat produktivitas kita semakin baik ya, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Karena apa? Kalau produktivitas kita naik secara kuantitas, itu pasti ada kenaikan finansial, ya, kenaikan keuangan.
Yang tadinya mungkin beratnya cuma 1,5 kilo menjadi 1,8 atau 1,6 dan lain sebagainya. Itu pasti ada nilai tambah yang kita terima, teman-teman. Ya, ini penting untuk dipahami. Karena apa? Kami bicara seperti ini karena kami sering mendapati di lapangan, jadi agak enggan untuk bisa mau mengeluarkan uang. Nah, baru setelah kami jelaskan apa nanti yang kira-kira bisa didapat kalau kita ada usaha seperti ini, mereka baru oh iya. Nah, itu penting teman-teman. Jadi sekali lagi ya, catatannya adalah hitung ulang kemampuan finansial teman-teman berapa. Jangan pernah memaksakan diri karena resikonya jauh lebih besar. Oke teman-teman ya, tetap semangat berkebun durian bersama Diwani Duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.